Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang landasan religius pendidikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Asri Asila Bibah, yang kedua ada Neneng Arita Pramesti Cahyani, yang ketiga ada Nuraini Febrianti, yang keempat ada Rosiana Dela Puspita, yang kelima ada Syafina Gaisa Nizaman, dan yang terakhir ada Zara Andika Farsya. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada pengertian agama, yang kedua ciri-ciri agama, yang ketiga pengaruh agama bagi manusia, yang keempat pengaruh agama bagi pendidikan, yang kelima urgensi agama bagi landasan pendidikan, dan yang terakhir implementasi agama dalam pendidikan. Materi yang pertama adalah pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sekarang saya akan membahas mengenai ciri-ciri agama. Ciri-ciri agama terdapat 5 ciri, yaitu yang pertama, terdapat substansi yang disembah. Yang kedua, adanya kitab suci. Yang ketiga, pembawa ajaran. Yang keempat, pokok-pokok ajaran. Dan yang terakhir, aliran-aliran. Saya akan membahas mengenai ciri-ciri agama yang pertama, yaitu substansi yang disembah. Esensi dari keagamaan adalah penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa, yang ada dalam diri manusia, serta adanya rasa kecenderungan manusia terhadap kekuatan yang mereka rasakan sebagai sumber kehidupannya. Tentu sesuatu yang dianggap itu merupakan sesuatu yang maha kuasa dari segala-galanya. Substansi yang disembah menjadi pembeda dalam mengkategorikan agamanya masing-masing. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai ciri-ciri agama yang kedua, yaitu kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari suatu agama. Bila suatu agama tidak memilikinya, maka bagaimana ajaran agama tersebut bisa berkembang dan menyebar pada yang lainnya. Adapun kitab suci yang ada di dunia ini dikelompokkan menjadi kitab agama samawi. Seperti agama Yahudi, kitab sucinya Taurat, agama Kristen, kitab sucinya Injil, dan agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Serta ada juga kitab tabi'i, seperti agama Hindu, kitab sucinya Weda, dan agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Selanjutnya, ciri-ciri agama yang ketiga yaitu pembawa ajaran. Dalam agama, pembawa ajaran suatu agama menerima amanat atau ajaran dari Tuhannya untuk disampaikan kepada masyarakat atau pengikutnya. Contohnya seperti para nabi dan rasul itu menerima amanat berupa wahyu untuk disampaikan kepada para pengikutnya. Sedangkan agama tabi'i itu proses kenabiannya melalui proses evolusi yang dihasilkan berdasarkan sebuah julukan atau penghormatan kepada seseorang yang sudah dianggap paling unggul dan mampu dari komunitas agamanya. Jadi, agama tabi'i itu pengangkatan seseorang yang dianggap rasul dan nabinya oleh komunitas atau pengikutnya saja. Selanjutnya, ciri-ciri agama yang keempat yaitu pokok-pokok ajaran. Setiap agama pastinya mempunyai pokok-pokok yang wajib bagi pemeluknya. Setiap ajaran yang baik percaya atau tidak bagi pemeluknya wajib untuk mempercayai ajarannya. Selanjutnya, yang terakhir ada ciri-ciri agama yaitu aliran-aliran. Setiap agama memiliki aliran yang berkembang pada agamanya masing-masing, yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing saling memperkuat dan memperkokoh pendapat paham kelompoknya masing-masing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh agama bagi manusia. Yang pertama, latar belakang fitrah manusia. Fitrah adalah potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawa dari lahir. Potensi itu ada dan tercipta bersama dengan proses penciptaan manusia. Potensi fitrah manusia itu cukup banyak, namun yang terpenting di antaranya yaitu fitrah agama, berakal, belajar, sosial, susila, berekonomi, berpolitik, dan seksual. Lalu, yang kedua ada kelemahan dan kekurangan manusia. Nah, di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, manusia juga memiliki kelemahan. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain ciptaannya, yang berfungsi menampung serta mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Lalu yang ketiga ada tantangan manusia. Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. Yang keempat, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai acuan dan sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk agama menjadi kerangka acuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberi pedoman bagi individu dan masyarakat. Sistem nilai tersebut dalam bentuk keabsahan dan pembenaran dalam kehidupan individu dan masyarakat. Lalu yang kelima ada untuk memuaskan keingintahuan. Nah, agama mampu memberikan jawaban atas kesukaran intelektual kognitif, sejauh kesukaran itu diresapi oleh keinginan eksistensial dan psikologis, yaitu oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan, agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta ini. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Menurut pengamatan psikolog bahwa keadaan frustasi itu dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku religius atau keagamaan untuk mengatasi frustasinya, karena seseorang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka ia mengarahkan pemenuhannya kepada Tuhan. Untuk itu, ia melakukan pendekatan kepada Tuhan melalui ibadah, karena hal tersebut yang dapat melahirkan tingkah laku keagamaan. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh agama bagi pendidikan. Agama telah memberikan pengaruh bagi dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan menitikberatkan kebiasaan-kebiasaan pada tuntutan agama. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa ternyata pendidikan Islam juga yang kini telah diterapkan di sekolah-sekolah juga memiliki dua tujuan, yaitu tujuan keagamaan dan tujuan ilmiah. Nah, ini juga merupakan bukti bahwa pendidikan telah terpengaruh oleh agama. Sebagai social investment yang berhajat meningkatkan sumber daya manusia, tentunya pendidikan yang berlangsung tidak semata diharapkan berhasil dalam memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya, tetapi juga dapat memperbaiki nasib dan kualitas peradaban orang-orangnya. Nah, ada beberapa kegiatan di lingkungan sekolah yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Pertama yaitu adalah tilawah dan murojaah. Tentunya banyak sekali dijumpai bukan hanya pada sekolah-sekolah swasta ataupun pesantren, tetapi sekarang juga di sekolah-sekolah negeri sebelum mulai pelajaran biasanya dimulai dengan kegiatan tilawah, murojaah, atau membaca Asmaul Husna bersama-sama. Ini juga merupakan pengaruh agama dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua ada kegiatan kajian dan mentoring. Nah, pada beberapa sekolah, kegiatan kajian dan mentoring ini dilakukan secara berkala ataupun rutin. Ada yang seminggu sekali maupun sebulan sekali. Nah, biasanya kegiatan kajian dan mentoring ini juga tidak hanya dilakukan oleh siswa yang mengikuti kegiatan eskul rohis, akan tetapi biasanya juga terbuka untuk umum sehingga para siswa maupun siswi dapat mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan ada beberapa sekolah yang mewajibkan kegiatan tersebut. Ataupun kegiatan kajian dan mentoring ini biasa atau sering dijumpai pada kegiatan-kegiatan keagamaan besar seperti pesantren kilat dan lain halnya. Yang ketiga yaitu ada tadabur alam. Nah, pada kegiatan kali ini biasanya bukan hanya sekedar untuk liburan ataupun untuk berwisata, akan tetapi biasanya kegiatan tadabur alam ini dimaknai sebagai kegiatan untuk melihat keagungan-keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sehingga dengan beberapa kegiatan tadi diharapkan bahwa peserta didik dapat melatih dan membiasakan sikap dan tindakan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yaitu religius, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu yang tinggi, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga bertanggung jawab. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai urgensi agama bagi landasan pendidikan. Terdapat ayat dalam Al-Quran yang berkaitan mengenai agama dan pendidikan, yaitu pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Pendidikan adalah suatu disengaja yang dibutuhkan dalam usaha upaya untuk mengantarkan peserta didik menuju pada tingkat kematangan atau kedewasaan, baik moral maupun intelektual. Di Indonesia, banyak kita lihat penurunan kualitas akhlak atau moralitas masyarakat Indonesia seperti tawuran antar pelajar, pengeroyokan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga korupsi di kalangan pejabat negara, baik di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Di antara penyebabnya yaitu moral, politik, pendidikan, kesempatan kerja, pengaruh budaya asing, dan penegak hukum. Sebenarnya, manusia berpotensi melakukan kebaikan, keburukan, kesucian, maksiat, kelembutan, dan kekerasan. Dengan adanya pendidikan, setiap potensi-potensi yang ada dalam diri manusia akan diarahkan kepada hal-hal yang positif sehingga bisa menjadi insan beragama. Agama tidak bisa berhenti pada tahap informatif atau pengetahuan, tapi juga harus bersifat aplikatif. Maka, bagi seorang pendidik, tidak boleh hanya menyuruh muridnya untuk menghafal segala yang berkaitan dengan agama tanpa mengaplikasikannya, karena akan sangat membosankan bagi peserta didiknya. Di sisi lain, terdapat bahaya apabila peserta didik merasa bosan dan segan pada pelajaran agama. Karena pendidikan agama harus bisa menyadarkan para peserta didik akan fitrahnya sebagai manusia. Kepentingan pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, namun tidak melupakan nilai-nilai keketuhanan, individual dan sosial, dan tingkah laku kesehariannya. Apabila pendidikan keagamaan dilaksanakan pada semua jenjang dan jenis pendidikan menjadi suatu kewajiban dan keharusan. Sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sindiknas Pasal 30 Ayat 3 yang berbunyi,
Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pasal ini mengimplikasi bahwa pada setiap jenjang pendidikan harus diadakannya pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, At-Tafsir menjelaskan bahwa pendidikan agama itu tidak akan berhasil apabila hanya diserahkan pada guru agama saja, karena inti dari pendidikan keagamaan itu selain dari hafal juga mencakup keimanan dan ketakwaan. Maka, pendidikan keagamaan juga merupakan tugas bersama antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam artian, harus adanya keterpaduan baik keterpaduan tujuan, materi, proses, dan lembaga. Sekian pemaparan materi mengenai urgensi agama bagi landasan pendidikan. Selanjutnya adalah implementasi agama dalam pendidikan. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang implementasi agama dalam pendidikan, terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Beberapa orang ahli mengartikan pendidikan sebagai proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, pendidikan agama Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, serta keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, serta jenis pendidikan. Hal ini tertuang pada Pasal 1 Ayat 1. Lalu menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam adalah kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik di sekolah. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, menurutnya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengantar manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya untuk mengembangkan, mengajak, serta mendorong peserta didik untuk hidup dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk merealisasikan identitas Islam. Identitas Islam itu sendiri pada hakikatnya mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini tertuang pada Pasal 2 Ayat 2.
Selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri, serta makhluk lainnya. Lalu ada juga ruang lingkup agama Islam di sekolah, yakni pengajaran keimanan, yakni proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan. Yang kedua ada pengajaran akhlak, yakni pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengajaran ibadah, yakni pengajaran tentang segala bentuk ibadah, tata cara pelaksanaannya, dan lain-lain yang bertujuan agar siswa mampu untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, serta paham arti dan tujuan dari pelaksanaan ibadah tersebut. Lalu ada pengajaran fikih, yakni menyampaikan materi tentang segala bentuk hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil syar'i lainnya. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengetahui dan mengerti tentang hukum Islam dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran serta dapat memahami arti dan kandungan dari setiap ayat. Biasanya, dalam pendidikan, ayat yang dimasukkan ke dalam pembelajaran disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Lalu yang terakhir adalah pengajaran sejarah Islam. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal hingga sekarang. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan agama Islam. Yang pertama ada Al-Quran dan Hadis, yang kedua akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, dan yang terakhir adalah tarik dan kebudayaan Islam. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.